Universitas Nias Raya. Memberikan informasi yang menarik, bermanfaat, menginspirasi, serta menambah wawasan. Mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Halo Furaya, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang tidak kalah menarik dengan narasumber-narasumber yang lainnya, yaitu winner dari Bintang Radio se-Kepulauan Nias, dan kakak ini adalah mahasiswa Universitas Nias Raya dan utusan di tahun ini, luar biasa. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan, kita sapa dulu penonton-penonton kita. Mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Perkenalkan, nama saya Mardiani Duha dari program studi ilmu komputer, dan narasumber kita Asnyepi Geramba dari program studi bahasa Inggris Universitas Nias Raya. Oke. Sebelumnya, bagaimana kabar kakak pada hari ini? Puji Tuhan, sehat banget. Luar biasa. Terima kasih kakak telah meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang di podcast kali ini. Siap, terima kasih. Bagaimana sih awal mulanya kakak bisa tertarik di dunia bernyanyi? Kalau untuk tertarik di dunia bernyanyi itu awal mulanya dari pada saat saya masih SMP ya. Nah, kebetulan saat itu saya dijadikan utusan dari sekolah untuk mengikuti perlombaan vokal solo 17-an. Ya kan, biasa gitu tiap tahun ada kegiatan-kegiatan nasional kan gitu. Kebetulan saya jadi utusan vokal solo dan puji Tuhan mendapatkan juara 1. Wah, luar biasa. Ya, dari situ saya menyadari bahwa memang mungkin potensi saya di dunia bernyanyi begitu. Ya. Oke, selanjutnya kita akan berbincang seputar kegiatan di Bintang Radio. Nah, bagaimana sih proses seleksi dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mengikuti lomba di Bintang Radio tersebut? Oke, untuk persyaratan dulu ya kita bahas. Untuk persyaratan sendiri kita itu harus minimal umur 17 atau 18 tahun. Sedangkan maksimalnya itu 25 tahun, guys. Dan untuk proses seleksinya sendiri kita akan diaudisi dulu di babak penyisihan pertama. Tergantung nanti dari panitia penyelenggara. Kebetulan untuk Bintang Radio sendiri diselenggarakan oleh RRI. Nah, kalau misalnya di tahun 2022 kita audisinya melalui video, sedangkan di tahun 2024 itu kita audisi melalui secara langsung. Kebetulan juga nih tim dari RRI Gusit bekerja sama dengan Universitas Nias Raya sebagai tuan rumah untuk seleksi di babak penyisihan tahun ini. Nah, bagaimana sih kakak mempersiapkan diri di segi vokal dan mental di Bintang Radio tersebut? Oke, kalau untuk dari vokal tetap harus berlatih, diasah terus kemampuannya. Apapun potensi kamu di bidang apapun itu tetap harus digali lagi, harus tetap diasah supaya lebih berkembang dan meningkat. Kalau segi mental sih mungkin karena saya udah sering nyanyi di panggung menghadapi orang-orang banyak. Jadi kalau untuk dari segi mental mengikuti Bintang Radio sudah terlatih. Terbiasa. Apalagi ini bukan kali pertama saya ikut. Ini adalah keempat kali saya ikut Bintang Radio. Dan puji Tuhan tahun ini kita berhasil. Luar biasa. Itu semua karena perjuangan dari kakak sendiri ya. Betul, prosesnya dan dukungan itu dari orang-orang sekitar. Ya, betul banget. Luar biasa. Nah, apa sih tantangan yang kakak hadapi selama persiapan lomba di Bintang Radio tersebut? Kalau untuk persiapan dari yang masih seleksi Kepulauan Nias ya, itu lebih ke dress code sih sebenarnya. Yang pertama ya, dress code. Kenapa dress code? Karena untuk tahun ini kita itu diminta atau dihimbau untuk lebih wah lagi gitu. Karena jangan sampai Bintang Radio ini sendiri itu dapat dicap sebagai kegiatan yang jadul. Karena kan untuk Bintang Radio sendiri itu, for your information ya guys, Bintang Radio itu adalah ajang pencarian bakat bernyanyi
yang paling lama, lebih duluan dari Indonesian Idol dan sebagainya gitu. Jadi kita diminta untuk supaya lebih kekinian untuk dress code-nya gitu. Dan selebihnya juga ya persiapan ini ya, persiapan lagu, harus latihan lagi dengan lagu yang kita pilih begitu. Nah, bagaimana sih dengan dress code kakak itu dijahit sendiri atau dibeli? Kalau untuk dress code yang di Kepulauan Nias itu kebetulan disewa, guys. Karena kita tidak punya kesempatan jahit sendiri ataupun dibeli karena memang waktunya itu sangat mepet. Iya. Betul, waktunya mepet. Jadi kita memutuskan untuk sewa. Dan puji Tuhannya karena saya utusan dari Universitas Nias Raya itu semua disponsori oleh Luar biasa Niraya. Universitas Nias Raya gitu. Dan sedangkan untuk yang di nasional sendiri itu dijahitkan. Dijahitkan ya. Dijahitkan. Dan kerennya lagi nih guys, kalian udah lihat gak sih dress code aku yang pas pas penyisihan di Surabaya itu tuh keren banget kan dress code-nya. Outfitnya tuh keren. Dan itu dijahit sama mahasiswa Universitas Nias Raya loh guys. Dijahit Keren loh sama tuh? mahasiswa Universitas Nias Raya. Susah loh itu bikinnya, tapi dia jahit dalam 3 hari. Wow, cuman dalam 3 hari 3 tapi hari. hasilnya luar biasa, Luar biasa, ya. betul. Menarik. Itu nggak mudah loh bikin yang begituan, modelnya susah. Oke. Nah, apa sih kesan pertama kakak saat tahu kakak lolos seleksi ke tahap nasional? Untuk kesan pertama sendiri itu pasti senang banget. Senang ya. Senang. Tapi di sisi lain juga saya merasa terbebani. Kenapa saya merasa terbebani? Karena untuk maju ke ke tahap nasional itu berat, tidak mudah. Kenapa? Di sini saja saingannya itu udah pada berat banget, guys. Nah, teman-teman ya, itu udah berat banget karena banyak yang lebih bagus dari saya. Apalagi kalau masuk ke tahap nasional, karena ini bukan hanya tidak berbicara soal Nias lagi, tapi seluruh nasional. Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Ya, betul banget, seluruh Indonesia. Dan bebannya makin berat. Gimana caranya saya menaklukkan orang-orang dari seluruh penjuru Indonesia ini. Sedangkan, gimana ya bilangnya ya? Kebetulan itu lagu kita kan sudah ditentukan, ada 7 lagu. Dan kebetulannya banget saya nggak tahu ini sial atau bagaimana. Mungkin tantangan ya. Iya, sebenarnya itu tantangan juga, tapi tidak mengenakan. Kenapa? Karena lagunya tidak sesuai dengan karakter aku. Aku dapatnya lagu yang agak upbeat, sedangkan kan aku lebih ke pop ballad ya, atau slow pop gitu. Sedangkan aku dapat yang upbeat, dan memang lagu ini tuh sebelumnya sudah saya dengarkan, tapi memang tidak pernah berani bawa. Kenapa? Karena sudah beberapa kali coba nyanyiin, tapi tidak pernah masuk dengan karakter vokalnya saya, begitu. Makanya saya nggak pernah berani untuk bawa lagu ini, bahkan hanya untuk perform di reguleran cafe. Gitu. Jadi agak-agak kaget gitu dapat lagu ini untuk event ajang nasional. Sempet nangis. Sempet nangis banget karena yang saya pikirkan, saya maju ke tahap nasional ini otomatis ada banyak pihak yang sudah menaruh harapan besar. Ya, ada banyak orang yang sudah berharap bahwa Kepulauan Nias akan menjadi jawara tahun ini, dan terutama Universitas Nias Raya. Kenapa? Karena saya kan utusan dari Universitas Nias Raya. Nah, setelah kakak tahu nih kalau lagunya itu tidak sesuai dengan kriteria kakak, apa sih usaha kakak hingga sampai saat ini? Sering dengerin itu lagu sebelum lomba. Dan sering berlatih juga, bahkan ada beberapa kali dilatih oleh coaching kita di kampus. Kita punya coaching juga kan di kampus Pak Agustinus II. Saya beberapa kali berlatih sama beliau, begitu juga di coaching sama Ibu Warek II. Dan sampai di Surabaya pun saya tetap dengerin itu lagu, saya tetap berusaha kasih yang terbaik untuk performnya saya. Tapi ya mungkin Tuhan berkata lain.
Mungkin ini bukan kesempatan saya tahun ini, mungkin kesempatan teman-teman nih tahun depan. Apa sih kesan pertama kakak saat tahu lolos ke seleksi nasional? Kalau untuk kesan pertamanya tuh udah pasti seneng banget ya. Siapa sih Iya. yang gak seneng lanjut ke tahap nasional? Tapi memang dibalik itu semua nggak bisa dipungkiri, saya tuh sempat terbebani dan nangis juga. Kok bisa nangis? Nangis karena kebetulan itu kan lagunya diacak ya. Kita Iya. ada disediain 7 lagu dan diacak untuk nomor urut dan lagunya. Kebetulan banget saya dapat lagu yang tidak sesuai dengan kriterianya saya gitu. Agak-agak susah. Jadi terbebaninya itu karena mengingat persaingan yang lebih ketat, yang lebih hebat lagi di sana, yang lebih berat. Sedangkan saya dapat lagu yang susah gitu untuk saya sendiri. Jadi saya mikirnya gimana ya Tuhan, karena ini di belakang saya ada banyak orang yang menaruh harapan. Sekepulauan Nias menaruh harapan supaya tahun ini Kepulauan Nias jadi jawara di Bintang Radio. Terlebih juga Universitas Nias Raya sebagai sponsor utamanya saya mengikuti Bintang Radio ini sendiri begitu. Wah, tuh kakaknya sabar ya, mungkin belum waktunya kakak lolos di seleksi nasional ini. Ya. Nah, mungkin tahun depan mungkin kakak ada rezeki lagi, mungkin bisa lolos. Kalau tahun depan tuh susah karena saya ini terakhir kalinya bisa ikut Bintang Radio. Kenapa tuh? Umurnya nggak cukup. Kira-kira umur kakak berapa? Bukan nggak cukup, udah expire sih. Udah expire umurnya. Kan tadi kita ngomong kalau untuk persyaratannya itu maksimal 25 ya guys. Nah, Maksimal untuk 25. Iya, tahun ini kan saya udah 24. Tahun depan saya udah 25 tahun. Jadi sudah tidak bisa gitu. Nggak apa-apa, Sedih ya, kan sabar. sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin Ya, belum belum rezekinya. rezeki. Mungkin di ajang lain nanti kan. Doain ya guys. Apa sih yang bisa kakak ambil dari pengalaman ini? Kalau untuk pengalaman Bintang Radio sendiri tuh banyak ya, karena saya bertemu dengan orang-orang banyak yang memiliki ciri khas masing-masing. Saya bisa belajar dari mereka, mencuri kemampuan mereka sedikit-sedikit ya, mencuri pengalaman dari mereka juga. Dan karena juga kebetulan ini bukan kali pertama saya ikut Bintang Radio. Saya sudah 4 kali untuk tahun ini. Wow, luar biasa, sudah 4 kali loh. Iya, Dan betul banget. kalau misalkan nih, kesempatan ini terulang kembali, apa yang akan kakak lakukan? Kalau misalnya masih diberi kesempatan, seandainya umur saya tidak expire, mengikuti kegiatan ini tuh saya akan lebih banyak belajar lagi dengan genre musik. Karena kita nggak tahu ke depan kalau misalnya ikut, kita akan dapat lagu apa. Karena kan balik lagi yang tadi saya bilang, diacak lagunya. Itu lagunya, kita kan ada 7 tuh tadi. Sedangkan kita disiapkan 4 lagu slow dan selebihnya lagu cepat. Nah kan saya biasanya di lagu slow ya, kayak lagu-lagu galau, pop ballad. Nah pas banget dapat yang upbeat tuh jadi susah. Nah itu dia, jadi harus belajar genre lain begitu. Oh ya, tips apa sih yang bisa kakak berikan untuk peserta kompetisi yang baru yang ingin ikut kompetisi di tahun-tahun selanjutnya? Oke, untuk tips sendiri itu yang pertama kamu harus dengerin lagu-lagu baru, karena untuk ajang Bintang Radio sendiri diadakan setiap tahun. Iya, setiap tahun. Ya, setiap tahun. Kemudian untuk lagu-lagu pilihan yang sudah disediakan itu adalah lagu-lagu terbaru. Jadi tiap tahun akan diupdate lagu-lagunya, lagu-lagu terbaru akan diseleksi dan dipilih beberapa lagu yang mungkin bagus ya gitu untuk jadi lagu pilihan dan lagu wajib di audisi Bintang Radio itu sendiri. Kemudian harus sering-sering mendengarkan audisi-audisi sebelumnya, kan itu ada di YouTube kan. Setiap audisi kan selalu ditayangkan. Iya. Nah, kamu bisa nonton itu supaya kamu bisa belajar dari komentar-komentar judges begitu. Dan buat teman-teman juga yang mau ikut, apalagi untuk anak-anak Uniraya, saya juga pengen kalau misalnya kalian ikut kompetisi itu ke depannya, saya mau kalian berlatih
lagi selain dengan coaching kita di kampus yang memang akan meng-coaching. Gak apa-apa banget kalau kalian datang ke rumah, misalnya datang bawa martabak. Enggak dong, enggak bercanda. Maksudnya kalian datang untuk sharing gitu, untuk berlatih gitu. bareng Luar gitu. Kita biasa. belajar sama-sama. Gak apa-apa, jangan segan, jangan ragu, jangan sungkan, karena saya tidak makan orang. Nah, lo diberikan Iya. kesempatan lo oleh kakak Ya, ini. saya senang berbagi ilmu. Saya tidak merasa sudah hebat, tapi saya pengen kita bisa belajar bareng. Dari pengalaman Iya, sebelumnya. betul. Jadi apa yang yang sudah saya lalui, saya bisa sharing ke kamu dan kamu bisa jadikan itu bekal untuk kamu berlomba nantinya begitu. Jangan ragu dan jangan bimbang ya, Iya, Kak. betul banget. Kalau ingin mengikuti kompetisi boleh saja. Mungkin latihan dengan menghubungi atau datang sendiri Boleh. menemui kakak ini. Kalau punya kontak saya boleh dihubungi. Kakak, saya mau latihan dong, saya mau sharing dong, bagaimana sih ini? Karena jujur banyak yang menganggap saya itu sombong. Saya nggak tahu kenapa. Padahal aslinya tidak ya, Padahal Kak? aslinya enggak. Welcome gitu. Iya betul, saya welcome banget. Malahan saya senang kalau kita sharing bareng. Wah, begitu. luar biasa. Terima kasih ya, Kak. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin belajar dari kakak ini. Ya, Oke. boleh. Oke, kita akan menyapa kembali penonton-penonton kita, terutama Aforaya. Mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan podcast-podcast menarik lainnya. Dan dukung terus channel Uniraya Official. Demikian, ya hobu, bye!